Shalom sahabat Home Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan, kita bersuka cita merayakan kemenangan Tuhan kita atas maut, yang juga adalah kemenangan kita yang terjadi lebih dari 2000 tahun lalu. Bukan fiksi, tetapi fakta sejarah bahwa Yesus Kristus yang telah disiksa dan disalibkan sampai mati di kayu salib oleh prajurit-prajurit Romawi, telah menang atas maut dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Kemenangan Yesus Kristus atas maut dan kebangkitannya telah memberikan kehidupan baru kepada kita yang percaya kepadanya, dan kepastian hidup kekal dan masa depan yang penuh dengan harapan, karena kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Karena itu, tema Hari Raya Kebangkitan Home Ministry adalah Akulah Kebangkitan dan Hidup. Kiranya ibadah Hari Raya Kebangkitan ini memberikan kuasa kebangkitan kepada kita untuk bangkit dari keterpurukan, karena di dalam kebangkitan Kristus mempunyai masa depan yang pasti dan penuh harapan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kami, mengatasi setiap masalah dan persoalan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup dan mampu mengatasi, menang atas kematian dan bangkit karena sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersorak-sorak bersama-sama karena Tuhan Yesus telah menang bangkit atas kematian. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Yesus Tuhan penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Yesus Tuhan kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
mencari yang hidup di antara yang mati? Lihatlah, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sebab Dia hidup, selalu ada harapan. Karena Dialah yang memegang masa depan kita, dan kemenangannya telah menjadikan kemenangan kita. Haleluya. Berikan kawan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, kita akan terus memuji Tuhan, karena kita akan bersorak menyanyikan nama Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Menyucinya, bahkan
Yesus, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu yang menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi katakan, kau tidak hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu yang menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh terawang tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau menghitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Walau pandang hina hati yang hancur, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh
Shalom, selamat sore Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kami telah ditebus, kami percaya bahwa kami telah diselamatkan. Kami percaya bahwa saat ini kami hidup di dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu kami memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu apabila kami ada saat ini itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tolong buka hati pikiran kami ya Bapak, sehingga firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, berbuah berlipat-lipat kali ganda. Biarlah kuasa firman-Mu saat ini menjamah setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu saat ini menyembuhkan setiap kami yang dilawat oleh firman-Mu, melepaskan kami dari setiap masalah kami, membebaskan kami dari setiap persoalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami percaya yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberi kelepasan oleh Tuhan, dan yang mengalami berbagai macam masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari berkata bersama saya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang sore hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Kita akan baca ayat 25 dan ayat 26. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca hari ini sebenarnya ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah peristiwa kematian Lazarus. Tetapi kita bukan berbicara tentang peristiwa kematian Lazarus, tapi kita akan berbicara tentang esensi dari firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu kita akan membahas apa yang dimaksud oleh Yesus dengan kebangkitan dan hidup. Karena hari ini saudara, kita sedang merayakan hari raya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit? Amin. Amin saudara. Karena banyak orang hari-hari ini mendapatkan informasi yang enggak. Ada yang mengatakan bahwa Yesus katanya enggak mati. Jadi yang disalibkan itu bukan Yesus. Yang disalibkan itu adalah Yudas katanya. Jadi Yesus itu nggak mati. Kalau Yesus nggak mati, terus dia kemana? Dia kemana saudara? Kalau yang disalibkan itu Yudas, terus Yesusnya kemana? Kan Yudas waktu itu dia kemudian mengembalikan uang hasil penjualan Yesus, tapi kemudian nggak diterima oleh imam-imam besar. Dan akhirnya dia mengambil uang itu dan dia membeli tanah. Tanah kemudian menjadi tempat kematiannya, itu disebut Hakaldama. Lah kalau Yudas pada saat itu mati disalib, lalu Yudas yang mati di tanah Hakaldama itu Yudas yang mana? Kalau kemudian Yesus yang disalib itu katanya bukan Yesus, terus Yesusnya kemana? Ada yang bilang Yesus ke India. Yesus ke India saudara. Saya nggak tahu
Apakah kemudian Yesus di India itu dia kemudian joget juga kucu-kucu hotahe? Saudara, sebagai orang Kristen kita harus memiliki iman yang kokoh. Karena hari-hari ini begitu banyak informasi. Kalau kita kemudian gak kokoh imannya, kita kemudian gak kuat imannya, maka saudara dan saya akan terbawa oleh pemahaman-pemahaman yang keliru tentang iman kita. Ada yang bertanya, kalau dia Tuhan kok mati? Mana Tuhan mati? Mana ada Tuhan yang mati, saudara? Iman saudara digugat. Iman saudara kemudian dipertanyakan. Apa yang akan saudara katakan ketika ada yang bertanya, mana mungkin Tuhan yang maha kuasa, Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang katanya luar biasa, mati? Saudara, hari Jumat kemarin, waktu kita merayakan hari penebusan Kristus, Pastor Doni sudah menyampaikan poin-poin penting bagi kita. Kenapa Yesus itu harus mati? Apakah Yesus itu tidak bisa membela diri? Pastor Doni sudah sampaikan bagaimana Yesus kemudian menyatakan, apakah dia katakan, apakah aku tidak mampu memerintahkan malaikat dari sorga? Ketika dia ada di Getsemani, saudara, kemudian datang tentara-tentara yang dibawa oleh imam-imam, datang kemudian ingin menangkap Yesus, dan kemudian ada yang bertanya, siapa Yesus? Mana Yesus? Yesus kemudian berkata, akulah dia, langsung mental. Bayangin, ketika Yesus berkata, akulah dia, itu langsung mental, jatuh, ngegeletak. Apakah Yesus nggak punya kuasa? Tidak, saudara. Hari Jumat kemarin Pastor Doni sudah menyampaikan bahwa Yesus itu mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dan dikatakan, kalau aku yang menyerahkan, maka aku punya hak untuk mengambilnya kembali. Ketika Yesus disalib, pemuka-pemuka agama Yahudi kemudian mencela dia, membuli dia di atas kayu salib, meledek dia di atas kayu salib. Kalau engkau memang anak Elohim, silakan turun dari kayu salib. Kalau engkau memang punya kuasa yang membangkitkan orang mati, sekarang turun dari salib, selamatkan dirimu. Mereka kemudian berkata bahwa dirimu sendiri nggak bisa engkau selamatkan. Bagaimana engkau bisa menyelamatkan orang lain? Apa yang Yesus katakan di atas salib, saudara? Apakah kemudian Yesus memanggil malaikat? Apakah kemudian Yesus kemudian memerintahkan hal untuk membalas orang-orang yang sedang mencela dia? Yesus justru berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, apa yang dikerjakan oleh Yesus tidak akan pernah bisa dipahami oleh dunia. Kalau dunia bisa memahami, maka karya keselamatan itu tidak akan pernah terjadi. Kalau iblis itu tahu rahasia kematian Kristus di atas kayu salib, maka dia gak akan pernah berusaha untuk menyalibkan Yesus. Saudara tahu, ketika kemudian imanmu dipertanyakan, imanmu dihina, imanmu dicela, oh, itu sudah dialami oleh Yesus sendiri. Itu sudah diterima oleh Yesus. Itu sudah pernah dirasakan oleh Yesus. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengejekmu karena engkau percaya bahwa Yesus mati untuk menyelamatkanmu dan dia telah bangkit dari antara orang mati, jangan tersinggung dengan itu. Tapi mari tetap percaya. Saya tidak akan mengulang lagi mengapa Yesus harus mati di kayu salib.
Karena Pastor Doni sudah menyampaikan, sekarang saya akan berbicara. Kenapa Yesus itu harus bangkit? Kenapa Yesus harus bangkit? Ada yang bilang begini, Yesus itu matinya beneran atau mati pura-pura sih ya? Kenapa mati pura-pura, saya tanya. Ya iya, karena dia mati, hari ketiga dia bangkit. Kayak main-main. Saudara, kalau kita mendekati semua peristiwa yang dikerjakan oleh Yesus hanya menggunakan batasan-batasan logika otak kita yang terbatas, saudara-saudara nggak akan pernah mampu melihat hal yang lebih besar yang Tuhan rencanakan. Kenapa? Karena karya Kristus itu bukan arasional. Saya ulang sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu bukan arasional, bukan tidak masuk akal. Tapi apa yang dikerjakan Tuhan itu peristiwa transrasional, itu melampaui akalmu. Sehingga ketika engkau mau melihat itu dengan logika-logika yang ada di kepalamu, engkau nggak akan melihat hal-hal besar di balik hal-hal yang dilakukan oleh Kristus. Kalau engkau mau melihat maksud dari karya Tuhan, maka gunakan logika imanmu. Percaya saja. Katakan apa? Percaya saja. Percaya saja firman Tuhan. Percaya saja apa yang dikerjakan oleh Yesus. Percaya saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus, ya dan amin. Oleh karena itu mari kita mulai, saudara. Mari kita mulai. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah apa? Mati." Sekarang saya mau tanya kepada saudara, mana ada logikanya? Mana ada dasar kebenarannya? Kalau kita mau pakai logika kita, bahwa apa? Setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya, kata Yesus. Dan kalau udah mati, kata Yesus, gak mati, aku akan bangkitkan dia. Ia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Mana ada orang yang mati tetap hidup? Coba saudara, mari kita berpikir dulu. Ini Yesus bilang kan begini nih. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di mana saudara ada hidup di dalam kematian? Di dalam kematian ada hidup. Nggak mungkin. Kalau hidup ya hidup, mati ya mati. Betul nggak? Kalau saudara kita bicara hidup ya hidup. Kalau kita bicara mati ya mati. Mati dan hidup itu bertolak belakang. Nih, kalau ini saudara mati, ini hidup. Ya, nih, mati, hidup. Kalau kemudian ini mati, ini hidup. Jadi nggak pernah ada hidup dan mati ini bersama. Nggak ada. Tapi Yesus sendiri berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah apa? Mati. Oke. Saudara yang hadir di tempat ini, siapa ada keluarganya yang sudah mati? Sudah mati, oke. Dikubur di mana? Dikubur di mana? Oke, ada tempat penguburannya. Papi saya, mami saya itu dikuburkan di kampung saya. Di Tatelu, di Minahasa Utara. Kakak saya baru meninggal, itu juga sudah dikuburkan di sana. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa kalau percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia hidup. Walaupun mati, dia apa? Hidup. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya apa? Ada kehidupan di dalam kematian.
Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kematian bukan lagi akhir dari kehidupan. Kata yang digunakan tentang mati adalah kata apotnesko. Kata mati itu ada beberapa kata Yunani. Ada kata yang digunakan apotnesko, kata mati yang kita baca dalam firman Tuhan ini. Ada juga kata kemudian yang digunakan di dalam kitab Efesus misalnya. Bahwa kamu hidup tapi kamu mati. Jadi saudara, apotnesko itu artinya mati dalam pengertian berhenti fungsi tubuh kita. Jadi secara fisik, secara tubuh kita berfungsi. Semua manusia yang hidup pasti ada waktunya tubuhnya ini ada tanggal kadaluarsanya, ada tanggal berhenti berfungsi, ada tanggal di mana tubuhnya ini habis kuotanya. Saudara, kalau saudara beli pulsa, biasanya kan ada kuotanya. Betul ya? Walaupun pulsa saudara itu masih tersisa, tapi kalau kemudian waktunya itu sudah udah nggak bisa dipakai lagi. Walaupun saudara fitness, nah ini Pastor Valdo ini kan luar biasa dia. Tuh walaupun umurnya udah di atas kepala 5, tapi luar biasa angkat beban terus. Angkat beban. Jadi kalau beban kehidupan ya udah dianggap enteng gitu. Dianggap barbel 5 kilo aja tuh. Jadi saudara rajin fitness, otot saudara bagus, jantung saudara bagus, ginjal saudara bagus, tubuh saudara bagus, tulang saudara bagus, semuanya bagus. Tapi kalau batas waktu kuota hidupmu habis saudara tetap koit. Kita mau jaga tubuh kayak apapun, jaga sehat kayak apapun, itu baik saudara. Tetapi kesehatan yang saudara jaga itu ada batasnya, ada limitnya, ada waktunya. Apalagi kalau udah sakit-sakitan. Kalau saudara udah sakit-sakitan, ada sakit apa? Aduh diabetes. Sakit apa? Aduh mau cuci darah. Aduh saudara, cuci baju aja susah. Kan banyak sekarang cuci darah. Sakit apa? Aduh mau kemoterapi. Aduh kanker. Aduh. Kita dengar banyak sekali bermacam-macam penyakit. Kenapa? Karena memang itu akibat daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin sampaikan ini, mohon maaf saudara sedikit lama. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diciptakan Tuhan awalnya itu kekal. Manusia diciptakan Tuhan dengan maksud dan keinginan Tuhan menjadikan makhluk kekal yang punya tubuh. Malaikat itu adalah makhluk energi. Dia diciptakan Tuhan, tapi dia nggak punya tubuh fisik kayak kita. Ketika manusia diciptakan, Tuhan membuat terlebih dahulu tubuh manusia. Dari tanah dia buat seperti patung. Pak Doni udah jelaskan itu tentang gambar dan rupa. Kemudian setelah dia membuat tanah dari patung, dia kemudian menghembuskan nafas kepada manusia. Ketika manusia itu dihembuskan nafas, maka bergabunglah bagaimana saudara dimensi tanah, dimensi dunia, dan dimensi sorga, dimensi spirit ada di dalam satu badan dan disebut dengan nama manusia. Oleh karena itu, manusia itu adalah sebuah gambaran picture dari apa? Dari dunia rohani dan dunia jasmani, dunia materi. Jadi digabungkan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit itu dunia apa? Dunia roh. Langit itu. Bumi tanah. Ini dua dunia yang kemudian saling berhadapan. Nah, wujud dari dua dunia yang saling berhadapan melengkapi itu terefleksi di dalam tubuh manusia.
di dalam diri manusia. Dalam diri manusia itu ada unsur tanahnya, tapi kemudian ada roh. Sehingga manusia, tubuh tanahnya ini, itu ketika diisi oleh roh Tuhan yang kekal, maka dia menjadi makhluk kekal. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau saudara baca Kejadian pasal yang ke-5, maka roh Tuhan itu keluar, saudara. Ketika roh Tuhan itu keluar dari dalam tubuh manusia, maka yang terjadi umur manusia yang kekal itu menjadi mati, berkurang. Manusia yang diciptakan Tuhan, umur manusia yang paling lama itu adalah Metusala. Metusala umurnya 969 tahun. Betul nggak? Coba lihat Alkitab dulu. Metusala umurnya 969 tahun. Itu umur Metusala, saudara. Tetapi kemudian setelah itu umur manusia mengalami distorsi. Tubuhnya ini mengalami penurunan kualitas. Berangsur-angsur turun kualitas manusia. Akhirnya Musa menulis umur manusia, katanya paling banyak berapa? 80 tahun. Betul kan? Umur manusia 70 tahun. Kalau lebih katanya apa? Sisanya dia berjalan dalam penderitaan. Tapi umur Musa yang menulis Mazmur itu 120 tahun. Saudara, berdasarkan data statistik tahun 2025, harapan hidup orang Indonesia itu 71 tahun. Jadi kita di Indonesia ini harapan hidupnya cukup tinggi, 71 tahun. Saudara bayangkan sebelumnya 969 tahun. 969 apa? Tahun. Sekarang tinggal 71 tahun, di bawah 10% fungsi tubuhnya. Kalau fungsi tubuh kita sudah di bawah 10%, dari pertama kematian itu menjamah manusia, ya, ini sebelumnya itu kekal. Sekarang setelah turun terdistorsi, luar biasa kualitasnya, habis bis. Dari 900-an tahun tinggal 70-an tahun, habis, saudara. Jadi bisa dikatakan manusia itu fungsi tubuhnya memang sudah mati walaupun dia hidup. Jadi manusia ketika dia hidup, fungsi tubuhnya cuma jalan di bawah 10%. Saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara punya mobil atau punya motor saudara itu mesinnya berfungsi 10%. Pastor Dedi nih yang biasa bawa motor, tiba-tiba motornya itu yang berfungsi cuma 10%, bayangin. Roda depan udah bocor, betul kan? Mesin olinya udah padat, gerak. Bensin dan fungsi tubuh, fungsi mesinnya udah habis, saudara. Nah, manusia ketika manusia jatuh dalam dosa menggerogoti hidup manusia sampai manusia diukur dengan umur. Kalau kita kemudian pakai parameter umur manusia, maka manusia itu terdistorsi sedemikian rupa, umurnya berkurang kualitasnya sedemikian rupa, fungsi tubuhnya berkurang sedemikian rupa sampai tinggal 10%. Jadi di bawah 10%. Jadi manusia hidup tapi sebenarnya dia mati. Sekarang Yesus balik logikanya. Yang manusia sebelumnya hidup tapi sebenarnya mati karena fungsinya sudah di bawah 10%. Saudara, kalau sudah di bawah 10% fungsinya, itu kan sama aja sudah dianggap cacat, sudah dianggap nggak berfungsi, sudah dianggap nggak ada guna. Betul, saudara? Oleh karena itu, Yesus kemudian berkata sebaliknya, bahwa kamu hidup walaupun apa? Mati.
Kalau kamu percaya kepadaku, walaupun fungsi tubuh kamu apotnesko jadi 0%, gak ada lagi, gak ada nafas hidup lagi, gak ada lagi tubuh yang bekerja, otak sudah berhenti berfungsi, jantung berfungsi, semua tubuh sudah berhenti berfungsi. Saudara, habis semuanya. Sudah gak berfungsi lagi tubuhnya. Yesus bilang, kalau kamu percaya kepadaku, kamu tetap hidup. Bukan bios. Oleh karena itu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mengapa Yesus berani berkata seperti itu? Kenapa? Karena dia ketika mati, dia bangkit mengenakan tubuh yang bukan lagi tubuh yang cuma 10% itu, tapi menggunakan tubuh sorgawi, tubuh rohani, tubuh yang tidak tersentuh oleh maut, tubuh yang maksimal bekerja lebih daripada tubuh Adam ketika Tuhan ciptakan. Kok lebih daripada tubuh Adam ketika Tuhan ciptakan? Karena ketika Adam diciptakan Tuhan, Adam diciptakan berdasarkan gambar Kristus. Di mana buktinya? Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, maka Yesus yang adalah frame Adam ketika diciptakan, Yesus adalah blueprint ketika Adam diciptakan. Pastor Doni sudah sampaikan di hari Jumat. Itu juga menjadi frame ketika saudara diciptakan menjadi manusia baru. Jadi saudara dan saya bukan diciptakan berdasarkan rupa Adam dulu, tapi saudara diciptakan berdasarkan rupa Kristus yang kualitasnya itu setara dengan Kristus itu sendiri. Oleh karena itu saudara dan saya diciptakan menjadi manusia baru. Ketika kita diciptakan menjadi manusia baru, genetika kita ini genetika baru. Bukan lagi genetika daging yang kualitasnya sudah menurun, yang kemudian cacat, yang kemudian banyak kekurangannya, tapi kita kemudian mengenakan genetika sorgawi, monogenes theos. Satu-satunya genetik dari sorga, namanya Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan saudara? Anaknya yang tunggal, monogenes, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, ada dua hal yang harus kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa akulah yang menjadi frame manusia ketika manusia itu diciptakan. Akulah yang menjadi gambar manusia ketika manusia itu diciptakan. Karena itu, walaupun kamu sudah mati, kalau percaya kepadaku, aku ciptakan ulang dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh sorgawi, bukan tubuh yang apotnesko, bukan dengan tubuh yang terbatas, bukan dengan tubuh fungsi yang sudah menurun, tapi dengan tubuh yang maksimal. Oleh karena itu, ketika kita merayakan kebangkitan Yesus, mari kita ingat bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, diciptakan oleh Dia, dan diciptakan untuk Dia. Saudara dan saya diciptakan oleh
Yesus. Diciptakan berdasarkan gambar Yesus. Dan diciptakan untuk Yesus. Amin. Yang kedua, saudara dan saya harus ingat bahwa saudara dan saya adalah ciptaan baru yang memiliki genetik yang sama dengan Yesus. Kita lahir dari daging orang tua kita. Kita lahir dari gen orang tua kita. Tapi ketika engkau berkata, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku memberi diriku dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara dibaptis, ketika saudara masuk ke dalam air, itu artinya saudara menyatu dengan persekutuan kematian Kristus. Tapi ketika saudara keluar dari air, itu artinya saudara menyatu dengan kebangkitan Kristus. Jadi ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau dibaptis di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, saudara dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika saudara dibaptis, saudara keluar dari air baptisan, saudara menyatu dengan kebangkitan Yesus, menjadi manusia baru, memiliki genetika yang baru, memiliki gen sorgawi, sehingga maut tidak dapat menguasai kita. Walaupun tubuh daging kita yang kita terima dari orang tua kita ini akan dikuburkan dan menjadi tanah, tetapi genetika kita yang baru, karena kita percaya kepada Yesus, akan memberikan buat saudara dan saya tubuh yang baru, tubuh yang layak untuk masuk dalam kerajaan sorga, tubuh yang layak untuk bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu, Yesus kemudian berkata ayat 26, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Orang yang percaya Yesus, tubuhnya mati, fungsi tubuhnya selesai, jadi nol, apotnesko. Saudara dan saya tubuhnya mati, tapi Yesus bilang, kalau kau percaya kepadaku, engkau gak akan mati selama-lamanya. Gak akan mati selama-lamanya. Kenapa? Karena ketika engkau mati, tubuhmu mati, fungsinya hilang, maka rohmu dan jiwamu bersama dengan Yesus. Saudara, rohmu bertemu dengan Yesus. Di mana? Di Firdaus. Dan ketika nanti Yesus datang, firman Tuhan bilang, semua orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan. Dan semua orang yang masih hidup akan diubahkan. Jadi kalau saudara yang percaya kepada Yesus, saudara-saudaramu yang mungkin sudah mendahului kita, papi saya, mami saya, kakak saya, beberapa kakak saya yang percaya kepada Yesus, yang sekarang sudah mendahului saya, firman Tuhan menjadi jaminan buat saya bahwa ketika nanti Yesus datang, mereka akan dibangkitkan. Kemudian akan diberi tubuh yang baru dan bertemu dengan Yesus. Saya percaya keluarga saya yang mendahului saya saat ini ada bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena maut tidak berkuasa lagi atas mereka. Katakan kiri kananmu, maut tidak berkuasa atas hidupmu. Amin. Karena hidup kita mendapatkan jaminan dari Kristus untuk memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, di ayat 26, Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah saudara? Percayakah yang lihat program ini? Akan apa yang dikatakan oleh Yesus? Saudara percaya? Saudara percaya?
Mari katakan sama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu bahwa aku akan hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Aku percaya maut tidak berkuasa atas hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, semoga hari ini saudara dan saya mendapatkan kuasa kebangkitan itu, mendapatkan inspirasi yang baru dalam menjalani hari-hari kita. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kubur kosong karena Dia telah apa? Bangkit. Jangan mencari orang hidup di tempat orang mati. Jangan mencari Yesus di dalam kematian, karena Dia ada dalam kehidupan dan membawa saudara dan saya di dalam hidup. Saya ingin tutup dengan Yohanes 1, Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya akan baca buat saudara. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, hidup itu cuma ada di dalam Yesus. Kalau orang berbicara tentang kematian, katanya banyak orang hebat bicara tentang kematian. Yesus bicara tentang kehidupan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang apa? Manusia. Kalau engkau ingin melihat terang dalam hidupmu, maka itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Katakan, terang hidupmu ada dalam Yesus. Amin, saudara. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Kristus, karena Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah sumber hidup kami. Tuhan berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah kebangkitan yang hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan saat ini kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah kebangkitan, bahwa Engkau adalah hidup, dan Engkau memberi hidupmu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang membangkitkan Kristus, yaitu roh Kristus sendiri, yaitu Roh Kudus yang adalah roh Bapa, saat ini ada di dalam kami, membangkitkan hidup kami, memberikan cahaya terang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak ada lagi di dalam kegelapan. Kuasa kegelapan tidak lagi berhak menguasai hidup kami. Kuasa kegelapan tidak lagi berhak mengintimidasi kami. Saat ini kami merdeka, kami bebas, kami menang, kami hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah terang Kristus yang menjadi kehidupan kami itu menerangi setiap jalan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bersama Yesus Tuhan.
Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini saya mewakili Gembala Sidang Pastor Doni Toisuta, mewakili seluruh pastor di Home Ministry, Pastor Valdomiro, dan semua kami mengucapkan selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah bangkit, Yesus telah menang, dan kemenangan itu Tuhan berikan buat saudara dan saya. Katakan, aku lebih dari pemenang. Sekali lagi, aku lebih dari pemenang. Sekali lagi, aku lebih dari pemenang. Dan selanjutnya, buat semua jemaat Home Ministry, kita masih tetap mengadakan ibadah minggu. Jadi setiap hari minggu ada ibadah. Mungkin bisa koordinasi dengan Pak Mul dan koordinator di tempat saudara beribadah. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita akan tutup ibadah kita. Saya persilakan kita semua untuk berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Saat ini kami menutup ibadah perayaan Hari Kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat ini kami percaya kebangkitan Kristus saat ini menjadi milik kami. Kemenangan Yesus menjadi bagian hidup kami. Dan firman Tuhan saat ini kami klaim terjadi dalam hidup kami. Kamu lebih dari pemenang. Karena Kristus yang telah menang, Kristus yang telah mengalahkan maut, Kristus yang telah membuat semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini kemenangan Kristus itu telah diberikan kepada kami, dan kami terima bahwa kami yang percaya kepada Yesus lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami. Tolong sertai kami semua. Aktivitas yang akan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati. Semua pekerjaan tangan kami diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kami mau terima berkat-Mu ya Bapak. Jemaat Tuhan, milik Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Diberkatilah hidup-Mu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluargamu, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Diberkatilah sekolah dan studimu. Diberkatilah pekerjaan, karir, dan bisnismu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, amin. Selamat, sekali lagi selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.